Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Musik Ngumpul Asik bersama kita bertiga, bareng gua Yogi, temen Gua Yasin. gua Ramu. Kayaknya di sini ada yang beda nih. Biasanya kita syuting di mana aja, duduk-duduk, nongkrong-nongkrong, atau kamera aktif kita syuting. Sekarang kayaknya agak lain, Agak lain. lebih proper. Lebih kita duduknya kebetulan di studio hari ini. Nah, Studio siapa nih? studio Pijar. Pijar Foundation. Terima kasih banyak buat Pijar Yang sudah mensupport meminjamkan studionya Ya, untuk kita ngobrol-ngobrol gitu. Tuh, kita bahas apa ya hari ini? Kayaknya banyak banget yang bakal diusik nih kayaknya. Emang gak bisa kayaknya itu ya tentang ini sih sebenarnya kayaknya mungkin banyak yang ngalamin mungkin ya, yaitu adalah orang dalam adalah prestasi alias kerja itu butuh orang dalam. Bener gak tuh? Bener gak? Atau gini deh, mungkin gue tanya sama kalian berdua, pernah gak sih kalian masuk kerja dibantu atau dimasuki oleh orang dalam? Oke, mungkin ditambah dulu deh. Gue harus jujur ya. Mungkin perjalanan karir gue banyak sekali bantuan orang-orang sih. Jadi apa namanya, sampai hari ini gue ngerasa impact yang luar biasa sih buat orang dalam. Salah satunya tempat ini. Jadi kalau nggak ada orang dalam mungkin kita nggak di sini. Tapi emang kekuatan orang dalam tuh nggak bisa sangat kuat ya. Gimana sih? Menurut lo sih? Orang dalam ya. Sebenarnya mungkin gue agak nggak sepakat dalam artian kalau asal orang dalam. Oke. Gitu. Kalau misalkan orang dalamnya ini si karyawan ini emang punya kapabilitas, ya sebenarnya akan lebih baik gitu loh dengan atau tanpa orang dalam. Dan alhamdulillahnya di tempat gue sekarang kerja ya, gue itu masuk pure gue nggak kenal siapa-siapa, gue masuk jadi di hire ya emang karena kemampuan. Oke. Orang-orang yang punya kapasitas tinggi jadi nggak ada orang dalam. Tapi ya. punya orang dalam itu bukan berarti lo tidak punya kapasitas. Tapi banyak orang yang Gimana nih? masuk tapi nggak punya kapasitas gitu loh. Kapasitasnya adalah dapetin networking itu. Jadi nilainya di situ. Nilainya di situ. Sebenarnya kalau menurut gue ya. Tapi wajar nggak ya perusahaan itu utamain calon karyawan yang dari orang dalam. Jadi harus yang dari internal dulu dibandingkan orang yang di luar. Kira-kira gimana ya pendapat kalian? Wajar sih menurut gue. Trust sih karena kita mungkin akan lebih gampang percaya ketika memang orang dalamnya sendiri yang merekomendasikan gitu, lebih ke kepercayaan aja. Karena menurut gue sekompeten apapun lu, tapi kalau tidak bisa mendapatkan kepercayaan tersebut ya susah juga. Jadi dibutuhin percayaan dan Iya. networking tadi ya. Networking tadi menurut gue. Jadi wajar nggak kira-kira sih? Sebenarnya gini, tapi beresiko juga loh buat perusahaan kalau misalkan cuma ngandelin orang dalam. Ibaratnya gini, cuma gara-gara oh dia saudara ini, oh dia temannya ini, dia ponakannya direktur misalkan. Tapi secara keilmuan masih banyak kok di luar Yang yang lebih bagus gitu loh. Jadi terlalu beresiko menurut gue kalau gue jadi pemimpin perusahaan ya, ngambil orang yang cuma hanya karena punya kenalan di dalam perusahaan gue gitu loh. Sedangkan gue melepas orang yang kapasitasnya lebih bagus dari dia. Membahayakan berarti bagi perusahaan. Iya. Tapi yang menurut gue perusahaan juga harus harus fit pro juga sih, fit proper test untuk orang tersebut kayak gitu. Gua cerita nggak usah jauh-jauh deh, gue deh. Siap. Ini mau gue cerita pengalaman pribadi nih. pengalaman gue. At least gue di setiap pekerjaan gue tuh selalu masuk atas rekomendasi. Ini gue nggak ada nih yang ujuk-ujuk datang ngelamar, nggak ada. Gue selalu berdasarkan baik tawaran. Lu mau kerja nggak di tempat gue tempat gue butuh orang-orang kayak lu gitu kan, orang kayak gue yang punya kapasitas kayak lu dan sebagainya. Berarti gue di hire, disuruh masuk oleh orang dalam bukan karena gue gue butuh kerjaan gitu, enggak. Berarti orang-orang yang masukin gue kerja pun melihat kapasitas gue sampai di mana gitu. Dan ketika gue masuk pun tetap
ada fit pro gitu aja ya, Ada seleksinya lah. ada seleksinya, gua dites, gua diuji terkait apa yang akan gua kerjakan nanti kayak gitu. Tapi adil gak sih kalau ibaratnya gitu? Oke lah, mungkin buat kita nih yang ibaratnya gede di kota, di Jakarta, bahkan mungkin gua sama Yogi dan lama gedenya di Bandung, mungkin secara privilege punya kapasitas untuk punya jaringan. Oke. Tapi kan Indonesia itu nggak cuma Jakarta, nggak cuma Pulau Jawa gitu loh. Bagaimana dengan Waduh. teman-teman kita, saudara-saudara kita yang dari luar Jawa, dari Papua, Pelosok-pelosok dari daerah. pelosok-pelosok yang akhirnya dia ke Jakarta aja ngebangun dari nol. Oke. Menurut Jadinya nggak seimbang nih persaingan gitu ya. itu pentingnya kalian aktif di organisasi. Aduh. Ini gue harus tembak langsung aja. Oke. Tembak langsung aja. Sekarang tuh mudah banget ketemu siapapun, networking siapapun lo dapetin dari organisasi. At least lo kuliah, Oke. atau misalkan kayak kita deh, organisasi kayak G, kayak Pijar, ini kan nyediain koneksi yang sangat luar biasa menurut gue. Ya kan, jadi ketika lo masuk, lo bisa terlibat aktif, lo bisa network sama siapapun. Ketika lo punya nilai, punya value yang bisa lo lo jual lah, Iya. gitu. Orang juga akan ngelihat dan akan dengan mudah nyerap lu gitu, jadi nggak masalah. Tapi gini, gue nggak sepakat nih posisinya nih. Karena Kenapa nggak sepakatnya nih? berapa persen sih masyarakat Indonesia nih yang kuliah? Waduh, bener. Berapa persen sih orang masyarakat Indonesia ini yang punya Kesempatan. jalur gitu, kesempatan untuk itu? Nah itu fungsi dan peran kita sebenarnya, Uts. menurut gue. Iya dong. Fungsi kita peran kita sebagai apa Kita nih? menjembatani Oh, nih, oke, menjembatani kita sebagai wadah menjembatani untuk memberikan orang-orang tersebut akses network kepada hal-hal yang lebih besar, termasuknya orang-orang kayak gitu, orang-orang yang memang potensial membuka peluang bagi kita semua kayak gitu. Jadi kalau misalkan yang mau nyari kerja, hubungin lama. Nah, ini kontaknya dari sini. Anjir. tapi ini yang terjadi dalam hidup gue gitu, kayak gitu kan sesederhana kayak lu nggak tahu nih mau cari kerja sama siapa, ya lu cari orang yang bisa ibaratnya ngebuka peluang pekerjaan buat lu, kayak lu mau bisnis juga sama kan. Iya. Kayak gitu sebenarnya kalau menurut gue sih. Ya apakah orang dalam itu prestasi, ya buktinya dia bisa sampai untuk dapat orang dalam itu kan ada proses yang dia jalani, nggak tiba-tiba kayak gitu. Nggak ujuk-ujuk. Ujuk-ujuk kenal di jalan, bang, abang kerja di BUMN ya, masuk dong, agak begitu. Ya kalau kayak gitu gue juga mau. Gampang banget ya? Gampang banget gitu. Berarti secara nggak langsung gini, mau lu punya orang dalam atau enggak, yang penting kualitas lu gitu. Iya, Berarti iya, kan iya. poinnya adalah di kualitas Diri sebenarnya. Karena kalau kita nggak punya value tapi minta masukin orang juga mikir, gue adalah salah satu orang yang cukup, walaupun gue banyak ditawarin untuk bisa masuk gitu, tapi gue cukup selektif ketika ada orang yang minta kerjaan sama gue minta kerjaan dong, pasti kalau gue tanyakan ada, lu bisa apa? Nah, Gitu, maksudnya apa yang ada dalam diri lu yang bisa diberkaryakan tuh apa gitu. Maksudnya gue selalu kayak gitu, selektif gue, walaupun gue banyak lah network yang bisa gue manfaatkan, tapi gue selalu selektif, nggak asal gitu. Kayak karena tadi ya kita ngomongin ngasih orang kerjaan itu ngomongin kepercayaan. Kalau misalkan standarnya nggak masuk di standar gue, tiba-tiba kerja kan nanti yang malu gue, betul yang bawa. kayak gitu. Gimana Oke, sih? dulu Ya, deh. ya, ya. Oke, silakan. Tadi udah diungkit tuh. Dia kalau mau masukin harus ada kemampuan. Iya. Berarti bisa dibilang peluang ini atau orang dalam ini bisa bermanfaat kalau lu punya kemampuan. Iyalah. Jadi ini harus ada. Harus sinkron, harus ketemu, Oke, oke. gitu. Gimana sih dari sini? Gini, tapi posisinya berapa banyak orang yang punya penilaian itu? Bahkan gini, ada loh. Gue nggak ngomong jabatannya, gue nggak ngomong posisinya. Tahu siapa yang mau dibahas ini. Arahnya kemana ini? Seseorang Tapi gue punya pembelaan begitu ya. Coba. Oke. Seseorang yang backgroundnya adalah sarjana sosial, tapi dikasih kepercayaan mimpin sebuah instansi yang megang teknologi. Aduh, Itu kan jauh aduh. banget posisinya. Aduh. Tapi dia berjasa. Berjasa. Ada proses. Gue nggak ngomong siapapun ya. Ada effort. Ada hal yang dia lakukan sebagai tanda jasanya dia, sehingga harus dibalas budi. Ya apakah dengan kayak gitu loh balas budinya?
Ya namanya Enggak, juga itu balas karena budi. kesalahannya. Dia itu Rasa kayak terima kasih. enggak, itu masalahnya. Tapi gue juga nggak sepakat sih kalau ngomongin balas budi ya. Aduh. Balas si budi itu. Ya, Ini ntar makin kayaknya topiknya agak melebar ini. Kita balik lagi dulu ya. Makin jauh bahaya nanti takutnya. Oke, langsung aja mungkin ya. Di pertanyaan terakhir. Oke. Gimana pendapat kalian masuk kerja tanpa orang dalam? Bisa apa enggak? Oke, gue dulu ya. Ya. Gue bilang bisa. Mantap. Kenapa? Gua kalau dibilang berbagai, gue punya pengalaman lewat orang dalam. Iya, gue tidak menolak itu. Iya, iya. Tapi selama lu punya kapasitas, punya kualitas, ya lu nggak perlu takut bersaing sama orang yang punya orang dalam. Bahkan gue hari ini pun bekerja itu pure gue cuma dapat info lowongan dari Telegram, bahkan Lamar. gue lamar dan diterima gitu tuh, tanpa ada yang namanya gue benar-benar dari nol gitu, nggak ada yang gue kenal di situ, dan bisa. Yang penting kualitas lu. Jadi Gimana Kak? Possible sih untuk orang nggak punya orang dalam kerja tuh possible, karena kan tes BUMN nggak pakai orang dalam. masa Kan dibuka sama Pak Erick Thohir. Akhlak. Tes CPNS juga, ya kan, yang berjenjang ya, yang berjenjang karir ya. Gue tidak menyebutkan posisi-posisi yang yang politik gitu ya, itu beda lagi, beda cerita. CPNS dan banyak sebenarnya possible untuk melakukan untuk mencapai pekerjaan tanpa orang dalam itu possible. Cuman ya membesarkan peluangnya dengan networking gitu dan orang. Kayak ngomongin orang dalam tuh terlalu negatif. Iya, jangan. Kita Iya, networking boleh. aja kayak gitu. Jangan orang dalam berarti, networking. Networking, iya. Kita harus Diperhalus, diperhalus, perbanyak diperhalus. networking bukan orang dalam gitu. Tapi ya itu sih, kayak gitu. Memperbesar peluang aja. Gue percaya yang namanya berhasil itu ketika apa yang lu punya ketemu dengan kesempatannya, dengan peluangnya. Jadi ketika match, gue rasa itu akan berhasil. Sama orang kayak cari kerja, lu punya kemampuannya dan lu dapat kesempatannya dari orang dalam itu, ya match sebenarnya sama aja. udah berarti gini, intinya sebenarnya boleh orang dalam, Boleh, tapi yang tapi penting latar belakangnya juga sesuai gitu Iya. kan. Punya kemampuan. Punya value, punya kemampuan. Jangan orang teknik di situ megang kesehatan. Aduh. Balik lagi kayaknya. Jangan Aduh. jangan jenderal disuruh megang pertanahan. Aduh. Kayaknya mending gua tutup nih, makin ngawur pembicaraannya ya. Mungkin gini aja mungkin ya. Gue bisa simpulin, keberuntungan atau kesempatan lu kerja itu ketika punya kemampuan dan lu punya kesempatan. Bukan masalah orang dalam ya, tapi gimana lu punya orang dalam tapi lu juga punya kemampuan sehingga bisa dipertemukan dan itu lu akan bisa mendapatkan pekerjaan atau kesuksesan. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan musik selanjutnya. Sampai jumpa. Bye.